Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-286 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Yanuar sebagai Ratanca, Herman sebagai Wongin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Meisin tinggal dalam ruangan sendirian. Dia masih merenungi apa yang baru saja diutarakan oleh Tabib Wong. Dia tahu bahwa dia memiliki rambut yang indah. Dan sekarang dia terpaksa melepaskan mahkota kewanitaannya itu demi mengikuti upacara yang akan dilaksanakan oleh Tabib Wong. Meisin membelai rambutnya yang halus dan lembut yang tergerai di dua belah pundaknya. Biar sajalah. Apa artinya aku mempunyai wajah cantik, tapi tubuhku kotor penuh penyakit? Biarlah Bapak Wong memotong rambutku, memotong garis-garis kesialan yang melingkari hidupku selama ini. Rambut jika dipotong masih bisa tumbuh kembali, tapi tubuh yang digerogoti penyakit dan pikiran yang senantiasa kacau balau karena peristiwa-peristiwa yang pahit, peristiwa-peristiwa yang penuh kesialan, hanya akan membunuh seorang manusia secara perlahan-lahan. Karena itu, biarlah aku kehilangan rambutku. Meisin masih terus berada di dalam ruangan. Tak lama kemudian Tabib Wong dan Ratanca muncul. Ratanca membawa sebuah kuali tanah berikut tutupnya, sementara Tabib Wong membawa sebuah pisau kecil.
Apakah Nona Mesin sudah siap sekarang? Sudah, Bapak Wong. Saya sudah siap. Kasihan Kakak Mesin. Mengapa Kakak Mesin harus dipotong rambutnya, Bapak Wong? Bukan semata-mata rambutnya yang dipotong, Ratanja. Tapi juga garis-garis kesialan yang selama ini terus membuntuti Nona Mesin. Itulah yang perlu dicampakkan, dibuang ke tengah laut sana. Sudahlah, Ratanja. Kau tidak perlu bersedih hati. Biarlah Bapak Wong memotong rambutku. Aku sudah merelakannya. Aku ingin sembuh, Ratanja. Kau ikut gembira bukan? Kalau suatu ketika nanti aku sembuh sama sekali. Tentu, Kakak Mesin. Tentu saya akan merasa gembira sekali. Kita bisa bermain-main sepuas-puasnya. Selama ini, kita tidak bisa bermain kemana-mana. Karena Kakak Mesin selalu mengeluh sakit. Nanti kalau Kakak Mesin sudah sembuh sama sekali, Kakak Mesin akan mengajak Ratanja bermain sepuas-puasnya. Baiklah. Sekarang marilah kita pergi ke tepi laut sana. Ayo Ratanja, hati-hati. Jangan sampai kuali tanah itu terlepas dan pecah. Mari Nona Mesin. Mari Bapak Wong. Mereka bertiga kemudian melangkah meninggalkan pondok Tabib Wong. Mereka melangkah ke arah pantai. Marilah kita duduk di sini. Silakan duduk, Nona Mesin. Ayo, kau juga duduk, Ratanja. Mudah-mudahan saja apa yang kita usahakan ini bisa berhasil dengan memuaskan, Nona Mesin. Kita manusia hanya bisa berusaha. Selebihnya, Yang Maha Kuasa lah yang menentukan. Benar, Bapak Wong. Dan saya sudah menyerahkan segala-galanya kepada kehendak Yang Maha Kuasa, yang mengatur seluruh perjalanan hidup manusia. Ratanja, letakkan kuali tanah itu dan buka tutupnya. Baik, Bapak Wong. Begini, Bapak Wong. Iya, biarlah ia di situ. Kau duduk agak ke belakang. Nona Mesin sudah siap? Saya siap, Bapak Wong. Tabib Wong lalu duduk bersila. Kedua belah matanya terpejam beberapa saat lamanya. Mulutnya komat kamit, sementara ombak masih terus mendebur ke arah pantai. Setelah itu, Tabib Wong mengeluarkan sebuah gulungan daun lontar. Gulungan itu dibuka dan diserahkannya kepada Mesin. Bacalah perlahan-lahan di dalam hati, Nona Mesin. Tulisan ini bukanlah mantra. Tulisan ini hanyalah sekedar pengakuan kita sebagai umat ciptaan Yang Maha Kuasa. Nah, bacalah Nona Mesin. Bacalah perlahan-lahan di dalam hati saja. Baik, Bapak Wong. Oh, Sang Penguasa alam semesta ini. Saya hanya seorang manusia. Saya hanyalah setitik noda di atas bentangan alam yang sangat luas tiada batas. Saya hanyalah makhluk ciptaan belaka. Karena itu, saya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan garis nasib saya sendiri. Semuanya tergantung kehendak yang semata-mata Ia Sang Maha Pencipta. Dulu saya tidak pernah ada. Kemudian saya ada. Dan akhirnya kembali kepada tidak ada. Saya hidup di dalam ketiadaan dan keberadaan. Telah Kau ciptakan diri saya ini secara sempurna. Kau beri saya 12 tangan, 12 kaki, 12 mata. Kau beri saya pikiran dan hati. Kau ciptakan saya secara lengkap. Tentulah semua itu ada sebabnya. Kau berikan saya mata
untuk memandang segala sesuatu di muka bumi ini. Kau berikan saya mulut untuk menyuap makanan ataupun meneguk minuman. Kau berikan saya lidah untuk bicara atau mengecap segala rasa. Karena itu, ya Sang Maha Pencipta, sekarang ini kupergunakan tanganku menadah ke atas, ke arah di mana kau bersemayam. Kumohon kepadamu, ya Sang Pembuat hidup. Kumohon rahmat kesembuhan darimu. Hari ini aku akan membuang rambutku. Biarlah rambutku yang indah ini tercampak di tengah laut lepas, sebagai perlambang garis-garis kesialan dalam hidupku telah terhapus. Ya Sang Dewa Paruna, Raja segala laut, Raja segala air, terimalah segala pengorbananku ini. Pergilah garis-garis kesialan, dan datanglah hari-hari keberuntungan. Sudah, Bapak Wong. Saya sudah membacanya. Seluruhnya? Iya, seluruhnya. Saya sudah membaca seluruhnya. Baiklah. Sekarang lipatlah daun lontar itu dan masukkanlah ke dalam kuali tanah. Baik, Bapak Wong. Meisin melipat daun lontar, kemudian memasukkannya ke dalam kuali tanah. Sementara itu nampak Tabib Wong mengeluarkan pisau kecil yang tajam berkilat-kilat. Meisin diam menunggu. Bapak Wong berdiri, kemudian mulai menjamah rambut Meisin dengan tangan kirinya. Pada saat berikutnya, Bapak Wong mulai memotong sedikit demi sedikit rambut Meisin. Ayo, bantu aku, Ratanca. Masukkanlah potongan-potongan rambut Nona Meisin ke dalam kuali tanah. Baik, Bapak Wong. Maka demikianlah, sedikit demi sedikit rambut Meisin tanggal dari kepalanya. Meisin berusaha menahan perasaannya, tapi akhirnya air matanya meleleh juga. Tabib Wong merasa iba, tapi rambut Meisin sudah sebagian tanggal dari kepalanya. Rambut itu jatuh dan segera dikumpulkan oleh Ratanca, kemudian dimasukkan ke dalam kuali tanah. Tabib Wong terus bekerja. Sungguh aku tidak pernah mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang kualami sekarang ini? Di manakah sebenarnya aku berada sekarang ini? Sepertinya semuanya hanya berjalan di atas dunia mimpi. Setelah semua peristiwa kualami, semenjak aku berangkat meninggalkan negeri leluhur bersama suamiku, sekarang aku berada di tepi pantai ini. Dan Bapak Wong tengah memotong rambutku. Apa sebenarnya yang sedang berlangsung atas diriku? Lihatlah, rambutku sudah tanggal segenggam demi segenggam. Sebentar lagi aku akan menjadi seorang wanita yang tidak bermahkota. Seorang wanita berkepala kubu. Anakku, Ayu Andika. Semua ini kulakukan demi untukmu, Nak. Biarlah ibu menjadi wanita gundul. Yang penting, ibu bisa sembuh. Dan kita bisa berjumpa kembali, Nak. Semua pengorbanan ini kulakukan demi kasih sayangku padamu. Oh, Ayu Andira, di mana kau sekarang ini, sayang? Ibu sangat kangen, Nak. Ibu sangat rindu.
Ibu ingin sekali memelukmu. Nah, sudah selesai Nona Mesin. Ternyata dugaanku keliru. Apanya yang keliru, Bapak Wong? Semula saya menduga Nona Mesin akan kehilangan kecantikannya sama sekali. Tapi ternyata tidak. Sekalipun tidak mempunyai sehelai rambut pun, Nona Mesin tetaplah nampak cantik. Bapak Wong terlalu berlebih-lebihan memuji saya. Kalau tidak percaya, tanyakanlah kepada Ratanca. Bagaimana pendapatmu, Ratanca? Bukankah Nona Mesin masih tetap cantik? Iya, kakak Mesin tetap kelihatan cantik. Walaupun kepalanya gundul. Kau jangan menggoda aku, Ratanca. Baiklah. Sekarang marilah kita hanyutkan rambut Nona Mesin ke tengah laut. Tutuplah kuali tanah itu, Ratanca. Kemudian hanyutkan ke tengah laut sana. Saya akan mengikat tutupnya, Bapak Wong, supaya tidak terlepas. Ratanca kemudian menutup kuali tanah dengan tali pelepah daun pisang. Setelah itu Ratanca menghanyutkan kuali tanah ke laut. Kuali tanah itu berjalan perlahan-lahan meninggalkan pantai. Makin lama makin jauh. Benda itu timbul tenggelam di balik deburan ombak. Dan akhirnya kuali tanah yang berisi rambut Mesin itu pun tidak nampak lagi. Dia telah tenggelam sama sekali ke dasar laut. Ayo, kita segera pulang, Bapak Wong. Lihatlah, mendung tebal bergulung-gulung di angkasa. Wahai Sang Hyang Baruna, dewa penguasa segala macam laut, terimalah pengorbanan dari salah seorang anak manusia ini. Buanglah garis-garis kesialan dalam hidupnya, dan pertemukanlah dia dengan hari-hari keberuntungan. Berkatilah anak manusia yang berkehendak baik. Turunkanlah berkahmu kepada Nona Mesin. Kuatkanlah hatinya selama menjalani pengobatan untuk penyembuhan sakitnya. Ayo, cepat Bapak Wong. Kita harus segera kembali ke rumah. Sebentar lagi pasti hujan turun. Baiklah. Ayo Nona Mesin, kita kembali ke pondok. Malam itu, Mesin berangkat tidur dengan tiada sehelai rambut pun menempel di atas kepalanya. Berkali-kali dia mengelus-elus kepalanya sendiri, seperti mengelus-elus pusara orang yang sangat dicintainya. Tapi suatu ketika matanya berubah menjadi berbinar-binar, bercahaya penuh tenaga dan semangat hidup yang bernyala-nyala. Dia sudah tidak sabar lagi menunggu. Besok Tabib Wong akan menjalankan pembedahan, dan dia sudah tidak sabar lagi menunggu saat-saat itu. Ratanca? Iya, Bapak Wong. Apakah kau sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Sekarang juga saya akan menjalankan pembedahan atas diri Nona Mesin. Sudah, Bapak Wong. Saya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ini pisau bedahnya. Mana itu arak putih? Apakah pisau ini sudah kau rendam di dalam arak putih? Sudah, Bapak Wong. Bagus. Nah, Nona Mesin. Sekarang minumlah ramuan obat-obatan ini. Setelah minum ramuan obat-obatan ini, Nona akan terasa sangat mengantuk.
obat ini mengandung unsur bius. Baik, Bapak Wong. Memang benar. Setelah minum cairan obat-obatan yang diberikan Tabib Wong, tiba-tiba Meisin merasa sangat mengantuk. Matanya menjadi berat, dan sebentar kemudian tubuhnya sudah jatuh terkulai di atas pembaringan. Cepat, Ratanja. Aku harus segera bekerja. Lebih baik kau tunggu di luar sana. Aku akan segera membedah tubuh Nona Meisin. Baik, Bapak Wong. Saya akan menunggu di luar. Ratanja segera meninggalkan ruangan. Tabib Wong mencelupkan pisau ke sebuah mangkuk yang berisi arak putih. Kemudian dia melangkah ke arah Meisin. Selanjutnya dia mulai bekerja membedah tubuh Meisin. Karena baru pertama kali dilakukan, tangan Tabib Wong nampak gemetaran. Keringat bercucuran membasahi dahi dan lehernya. Ujung pisau yang sangat tajam menggores daging yang empuk, dan tulang rusuk Meisin segera terbuka bagaikan sebuah pintu. Darah berhamburan keluar. Tangan-tangan Tabib Wong semakin gemetaran. Tabib Wong mulai bekerja membedah tubuh Meisin. Nampak tangan-tangannya gemetaran karena memang dia baru pertama kali melakukan pembedahan seperti itu. Tapi Tabib Wong terus bekerja. Sementara itu Meisin masih dalam keadaan terbius. Dia sama sekali tidak bergerak, sekalipun tubuhnya sudah menganga lebar dan mengeluarkan darah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Tabib Wong akan berhasil membedah Meisin dan menyembuhkan penyakitnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.